Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari Dinas Dukcapil yang hadir saat ini di tengah-tengah kita, Bapak Kadis Dukcapil, Bapak Tetson Angge, dan didampingi oleh kami berdua, Ibu Mesti Duka dan saya sendiri yang mulia. Saat ini kami sampaikan dulu kepada peserta sidang saat ini menindaklanjuti hasil persidangan klasis pada waktu lalu bahwa dalam rangka kerjasama Dinas Dukcapil dan gereja, yaitu menyangkut pembuatan administrasi kependudukan, yaitu dokumen kependudukan, yaitu akte perkawinan, akte kelahiran, dan akte kematian. Yang lebih lanjut, saat ini kita akan lebih jelas mendengar sosialisasi menyangkut ketiga dokumen kependudukan ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Dukcapil, Bapak Tetson Angge. Untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan. Saya menyambut terima kasih, mau klarifikasi saudara Pendeta Jen, saya yang mulia seluruh wakil presbiter jemaat Reformasi Joen dan sama saya sendiri. Salam. Selamat memaknai Minggu Sengsara Yesus Kristus yang kelima. Dan juga selamat melayani Bapak Ibu presbiter jemaat Reformasi Joen periode 2004-2007. Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada pelajaran saat ini. Baik, tidak memperpanjang kata, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu ini terkait dengan rencana kerjasama antara Dinas Dukcapil dan Gereja Reformasi Joen sebagai tindak lanjut dari persidangan majelis klasis. Tadi sampaikan bahwa ada 3 bentuk kerjasama, yaitu penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Tetapi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami juga mau pendeta berdua dan Bapak Ibu majelis untuk membantu jemaat melalui majelis jemaat untuk mendata kembali kelengkapan dokumen dari tiap-tiap jemaat. Ada yang mungkin kartu keluarganya masih bentuk manual atau akta-akta, termasuk akta kelahiran anak maupun orang tua, akta perkawinan, dia masih manual, yang belum berbarcode. Itu bisa dikumpulkan kembali, dan kalau banyak jemaat yang belum mempunyai dokumen online, kita siapkan waktu di gedung kebaktian ini untuk kita lakukan pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan 3 jenis dokumen yang akan kami ada kerjasama, yaitu akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Ini 3 hal ini terkait langsung dengan pendeta dan jemaat. Kalau akta kelahiran biasanya kaitan dengan baptisan kudus, akta perkawinan melalui pemberkatan, dan akta kematian ketika kebaktian perkuburan. Nah, ini terlibat langsung sama pendeta berdua, sehingga untuk membantu jemaat, saya tahu bahwa di Reformasi Joen kita jemaat kota, dan pasti fasilitas internet itu sudah ada. Pas juga email dari gereja juga sudah ada. Sehingga kalau berkenan, itu kita proses secara online. Yang penting pelaporan-pelaporan yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Saya penekanan pada fakta yang sesungguhnya itu khusus terkait dengan akta kelahiran. Kita tahu bahwa banyak pengangkatan anak itu tidak melalui prosedur yang sah. Banyak yang pengalihan, misal dari cucu diangkat menjadi anak.
melalui suatu proses hukum yang benar. Nah, hari ini saya mau bilang bahwa jangan sampai terjadi di jemaat ini, karena sesuai dengan Undang-Undang Adminum nomor 23 tahun 2014 itu berpotensi kita kena masalah hukum ketika terjadi pemalsuan dokumen. Nah, mungkin juga di tengah-tengah Bapak Majelis semua ada yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas yang menolong persalinan. Saya tegaskan jangan coba-coba membuat surat keterangan itu tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Saya ambil contoh, pernah terjadi suatu kasus yang melibatkan pejabat juga di Lopenau. Itu puskesmas Busalangan. Itu bedanya pada saat membuat keterangan itu, waktu itu dia sementara menempuh pendidikan dan membuat keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Tadi batalkan kembali akta kelahiran itu dan turun langsung ke puskesmas Busalangan. Saya bilang kalau terulang lagi, kami tidak lagi namanya pembinaan, tapi langsung proses hukum karena ini sudah terkait dengan pemalsuan dokumen. Nah, itu salah satu contoh. Yang berikut terkait dengan pengangkatan anak, saran saya kita tempuh jalur hukum, yaitu melalui pengadilan. Sehingga hak anak ini juga sama dengan hak anak kandung. Meskipun di dalam frasa akta kelahiran itu tetap termuat ini anak ini asal usulnya dari mana. Dan dalam akta kelahiran tercatat penetapan penyediaan nomornya sekian-sekian. Jadi cerita dari si anak ini tetap terbawa sampai dengan dia dewasa dan meninggal. Kadang-kadang kita menipu pertalian darah antara kita dengan anak-anak yang kita mau angkat sebagai anak, sehingga anak orang lain pun kita anggap sebagai anak kandung dan dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Bahkan ada PNS yang sengaja memasukkan itu dalam daftar gaji. Saya ingatkan bahwa kalau zaman dulu kita masih zaman manual, BKPP juga kadang dia tidak terlalu cermat. Tapi sekarang sudah ada penelitian, yang betul Ibu Sekretaris BKPP juga ada, kalau salah di jemaat ini. Itu sekarang sudah lihat kalau ibunya usia 50 tahun ke atas, minta maaf secara medis sudah masuk masa menopause, itu tidak bisa hamil dan melahirkan. Nah, kalau ada indikasi seperti itu langsung ketahuan. Sehingga kami juga di Dapil juga sama. Kalau umur ibunya sudah di atas 40-an masih kami teliti dan benar. Dan sudah beberapa kali kami tolak, termasuk dengan ada teman baik saya juga yang mau angkat anak tetapi datang di Dukcapil untuk tidak melalui proses yang benar. Saya bilang bahwa saya siap membantu, tapi kita ke pengadilan, bukan saya terbitkan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, kadang kita di gereja juga karena korban perasaan dengan mungkin ada pemuka jemaat, pemuka gereja atau masyarakat, karena memperhatikan perasaan hanya bakti saja bahwa ini anak dari si bapak dan si mama, padahal mungkin sesungguhnya tidak seperti itu. Tapi saya yakin bahwa di Evangelikon kita sudah jemaat kota dan tentu aturan-aturan pemerintah maupun dogma gereja kita sudah tetapkan secara tegas, sehingga hal seperti itu tidak terjadi lagi. Itu harapan saya. Nah, untuk perkawinan, semoga saja di jemaat ini, karena kita juga dekat dengan Dukcapil, itu tidak ada yang setelah berkat tidak ke Dukcapil untuk melakukan pencatatan. Tapi kalau masalah jemaat seperti itu, saya minta kepada pendeta berdua dan majelis jemaat untuk mendatang kembali yang belum PS itu, kalau dalam jumlah besar kita akan laksanakan pencatatan di tempat ini, di gedung ini. Sehingga kalau setuju dengan rencana kerjasama ini, harapan saya dalam ibadah rumah tangga bisa disampaikan kepada jemaat supaya dokumen-dokumen yang belum lengkap ini bisa kita data dan disampaikan melalui USD Ibu ini untuk Dukcapil menetapkan jadwal kita kepada langsung di gedung kematian ini. Yang berikut terkait dengan akta kematian, memang ini sekarang kita masih agak sepele, sehingga kadang ketika ada anggota keluarga yang meninggal kita tidak sampaikan pelaporan kepada Dukcapil. Mungkin dengan berbagai alasan, tetapi yang paling banyak alasan klise itu bahwa akta kematian itu tidak penting. Tapi perlu diingat bahwa kalau kita bicara terkait akta kelahiran, akta kematian itu kaitan dengan penyalihan
hak atau ahli waris. Nah biasanya kalau itu kaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Saya ambil contoh misalnya tanah. Kita kalau mau kasih kontrak tanah, ketika mau urus sertifikat atau mau jual tanah, ketika urus sertifikat ditanya orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal wajib ada akta kematian. Karena itu menjadi satu proses untuk kita memperoleh namanya hak waris. Nah, ya saya kasih satu cerita yang ada kaitan dengan akta kematian. Satu hal yang penting saya mau mengubah cara pandang kita, mudah-mudahan Bapak-Bapak semua sudah mengetahui terkait dengan pemahaman kita menyangkut dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Banyak kali orang menganggap dan termasuk di dalam teman-teman pendeta bahwa kalau hanya berkat oleh pendeta atau pemuka agama itu perkara belum sah. Kalau belum dinyatakan oleh ucapan oleh pejabat sebelumnya. Saya bilang pada kesempatan itu ada 3 peristiwa penting di dalam dokumen kependudukan, yaitu peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, dan peristiwa kematian. Ini 3 sama penting. Nah, kita bicara perkawinan terkait dengan pemahaman yang keliru bahwa kalau belum dicatat oleh Dukcapil belum sah, itu sah. Karena Dukcapil melaksanakan pencatatan administratif atas peristiwa penting yang dilaksanakan oleh pemuka agama, oleh pendeta, yaitu keberkatan. Sehingga kalau ada yang menyatakan seperti itu dan misalnya di dalam rumah tangga itu perjalanan waktu tidak cocok memilih untuk bisa secara diam-diam dan menganggap bahwa perkawinan dosa, itu tidak benar. Karena kalau sudah berkata oleh pendeta yang bisa memutuskan perkawinan itu adalah melalui penetapan pengadilan yang dibuktikan dengan akta perceraian. Setelah kutipan perceraian dari pengadilan disampaikan kepada Dukcapil dan kami terbitkan akta perceraian. Nah, pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau ketika mereka mau mendaftar perkawinan tetapi tidak punya akta perkawinan? Solusi yang kami sampaikan kepada beberapa pasangan yang mengalami kasus serupa, yaitu kami undang mereka ke Dukcapil, dilaksanakan pencatatan dan dikeluarkan akta perkawinan. Karena salah satu syarat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah ada akta perkawinan. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara berpikir yang beberapa dari masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan ketika hanya dilakukan oleh pendeta di depan pertama, maka itu belum sah. Dan ini terjadi di beberapa jemaat, termasuk juga jemaat loler yang kelas loler saat ini sudah bisa dari kelas loler lain. Itu kami turun beberapa kali untuk mengadakan mediasi sehingga persoalan-persoalan ini semakin kita minimalisir. Ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Saya berharap ada tanggapan baik dari Bapak Ibu semua, termasuk untuk rencana kerjasama pelayanan oleh Dukcapil kepada Bapak jemaat di Bapak Ibu. Terima kasih, selalu Tuhan memberkati kita semua. Bahwa tidak boleh menerima permohonan penetapan perkawinan beda agama. Dan ini kalau tidak salah di dalam sidang sinode di Saburai juga juga sebuah isu yang mau itu untuk tidak lagi dilakukan perkawinan beda agama. Nah, ini memang kalau kita bicara secara hak asasi manusia memang kita anggap bahwa ini bertentangan, karena sesuai Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang bebas memilih kepercayaan dan keyakinannya. Tetapi kita hidup di negara hukum, artinya bahwa situasi keadaan yang terjadi